Nama saya Abdul Munib, NIM 31196068 dari kelompok 2. Maksud saya yang pertama yaitu bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang pertama itu demokrasi langsung, dikenal juga sebagai demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera di dalam suatu pertemuan. Yang kedua yaitu demokrasi perwakilan, adalah jenis demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok orang yang lebih banyak. Saya Rika Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai demokrasi. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai demokrasi? Nilai-nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis. Berdasarkan nilai atau kondisi inilah sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa adanya kondisi ini, maka pemerintahan tersebut akan sulit ditegakkan. Nilai-nilai tersebut antara lain yang pertama, kebebasan menyatakan pendapat, merupakan hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokratis. Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan. Yang kedua, kebebasan berkelompok. Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Kebebasan berkelompok ini diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan, dan kelompok-kelompok lainnya. Yang ketiga, kebebasan berpartisipasi. Kebebasan berpartisipasi ini sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Yang keempat, kesetaraan antara warga. Kesetaraan ini diartikan sebagai kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, tanpa harus membedakan kelompok, etnis, bahasa, daerah, maupun agama. Yang kelima, kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan, dalam arti bahwa rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan, dalam pemilihan yang berujung pada pembentukan pemerintah. Pemerintah dengan sendirinya berasal dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Yang keenam, rasa percaya diri. Rasa percaya diri antara kelompok masyarakat merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa saling percaya satu sama lain tidak tumbuh. Yang ketujuh, kerjasama. Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi. Nilai-nilai demokrasi merupakan wacana normatif yang memerlukan kondisi tertentu sebagai landasan pengembangannya. Tanpa kondisi ini, nilai-nilai demokratis tidak akan mudah berkembang. Salah satu kondisi yang diperlukan guna pengembangan nilai-nilai demokratis adalah pertumbuhan ekonomi yang memadai. Perkenalkan, nama saya Rica Albertini, NIM saya 31196056. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama tahun 1945 sampai 1959, di mana periode ini disebut periode demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer memberikan peluang untuk partai-partai politik dan DPR. Akibatnya perjuangan untuk melawan musuh pada saat itu menjadi kendor. Kemudian yang kedua yaitu tahun 1959 sampai 1965, di mana periode ini disebut demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini ditandai yaitu dominasi presiden, kemudian terbatasnya peran politik, berkembangnya peranan komunis, dan peran ABRI sebagai sosial politik mulai berkembang pesat. Kemudian yang ketiga yaitu tahun 1965
1966 sampai 1998, di mana periode ini disebut periode Pancasila, periode era demokrasi Pancasila, era Orde Baru. Di mana pada masa ini Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR atau MPRS meluruskan kesalahan yang terjadi, kesalahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian yang keempat yaitu era tahun 1999 hingga sekarang, yaitu yang disebut demokrasi Pancasila era reformasi, di mana pada masa ini peran politik semakin menonjol dan meningkatnya peran lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sekian penjelasan dari saya.